Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik fenomena antarmuka. Kita awali pembahasan dengan membedakan istilah permukaan dengan antarmuka. Di sini kita punya gambar ada sebuah gelas di mana di dalam gelas tersebut itu sudah ada air dan minyak di atasnya. Nah, ada beberapa interface maupun surface, jadi ada beberapa antarmuka ataupun permukaan yang bisa dimunculkan dari sebuah gambar ini. Katakanlah kita mendeskripsikan bahwa permukaan atau antarmuka itu merupakan batas antara dua zat yang tidak bercampur ya. Kita akan punya batas antara minyak udara, berarti liquid dengan vapor begitu. Jadi antara zat cair dengan gas. Jadi V di sini maksudnya adalah vapor atau gas begitu ya. Kemudian ada juga batas antara kaca dengan udara, itu berarti solid vapor atau solid gas, boleh disebut juga seperti itu. Berarti adalah batas antara zat padat dengan gas gitu. Selanjutnya kita juga punya batas antara cair dengan cair yang digambarkan oleh minyak sama air. Jadi LL atau liquid-liquid begitu. Selanjutnya kita juga punya batas antara minyak dengan kaca ataupun air dengan kaca, di mana mereka berdua itu nantinya akan mendeskripsikan batas liquid solid. Dan terakhir tentu saja kita tidak lupa bahwa kaca atau gelas ini itu juga sedang berada pada tempat tertentu, katakanlah ini meja begitu ya, yang juga merupakan padatan atau zat padat, sehingga kita akan punya batas antara kaca dengan meja itu ya solid-solid, berarti zat padat dengan zat padat gitu kira-kira. Jadi kalau kita deskripsikan apa itu sebetulnya permukaan dan apa itu antarmuka, mereka berdua itu sebetulnya serupa ya. Tapi memang ketika kita berbicara dalam konteks saintifik begitu, seringkali sesuatu atau zat yang berbatasan dengan udara atau dengan gas berarti itu diistilahkan dengan permukaan. Sebagai contohnya liquid vapor tadi, kemudian solid vapor. Jadi antara udara dengan zat cair dan udara dengan zat padat itu diistilahkan dengan permukaan. Ya, contohnya ya macam-macam seperti yang tadi sudah kita gambarkan dalam konteks gelas ini gitu ya. Kemudian untuk sisanya, jadi yang bukan berbatas dengan udara itu seringkali diistilahkan atau disebut dengan antarmuka atau interface ya. Jadi kalau tadi itu diistilahkan dengan surface atau permukaan, kalau yang sisanya yang liquid-liquid, kemudian liquid solid, kemudian ada solid-solid, itu biasanya diistilahkan dengan antarmuka atau interface. Seperti itu. Walaupun pada hakikatnya mereka semua ini ya serupa gitu ya. Oke, jadi dengan pengecualian itu adalah sistem gas-gas. Jadi antara gas dengan gas lagi itu tidak punya batas tertentu karena mereka berdua itu tidak membentuk batasan tertentu. Mereka cenderung akan selalu bercampur seperti itu. Baik, itu sekilas tentang pembedaan istilah permukaan dan antarmuka. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan konsep yang sering kali berhubungan ketika kita membicarakan tentang antarmuka, kemudian tentang permukaan, yaitu tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Jadi surface tension atau interfacial tension gitu. Sebagai contoh, katakanlah maksudnya tegangan di sini itu apa? Mungkin Anda bisa melihat dari gambar pertama di sini di sebelah kiri. Kita punya paper clip di situ atau klip kertas ya, yang dia itu seolah mengambang di atas air, padahal dia itu massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, sehingga
normalnya, jadi ini kalau ditekan begitu ya, jadi kalau ditekan ya dia tenggelam karena dia pada hakikatnya massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Tapi pada kondisi tertentu, dalam artian kita meletakkannya dengan sangat hati-hati, dengan pelan sekali begitu, paperclip ini atau klip kertas ini masih bisa tertahan ya ketika kita meletakkannya dengan perlahan seperti itu. Itu karena ada tahanan dari permukaan air. Jadi ada molekul-molekul air yang menahan klip kertas ini. Ketika klip kertas tersebut diletakkan secara perlahan-lahan, bukan dengan gaya yang terlalu besar. Jadi kalau misalkan kita dorong, ya tentu saja klip kertas ini tetap akan tenggelam, gitu ya. Kemudian fenomena yang serupa itu juga menjadikan dua buah liquid atau zat cair yang tidak saling bercampur, yang ya sebagai contoh yang di awal tadi minyak dengan air begitu, mereka tidak bisa bercampur begitu. Itu yang menjadikannya mereka tidak bercampur atau tetap berada pada daerahnya masing-masing seperti itu karena adanya tahanan atau tegangan tadi. Jadi ada sesuatu yang menahan minyak untuk tidak jatuh ke dalam air, begitu kira-kira. Oke, nah kita sedikit berilustrasi di sini ya. Saya ini sekaligus mengulang dari pembahasan mata kuliah Farmasi Fisika 1 yang lalu. Kita juga sudah pernah mendiskusikan tentang tegangan permukaan ataupun antarmuka ini secara sekilas. Nah, kita tahu bahwa misalkan ini molekul ya, misalkan ini molekul apapun lah, katakanlah zat cair apapun begitu. Itu akan ada bagian atasnya yang kita sebut bagian permukaan, kemudian akan ada bagian bulknya, jadi bagian bawahnya atau bagian sisanya begitu ya, yang dia bagian yang lebih banyak, bukan yang di atas doang ya, itu disebut dengan bagian bulk. Nah, di bagian bulk ya, di bagian bulk semua molekul-molekulnya itu saling berikatan dengan gaya yang sama. Oke, jadi mereka saling berikatan satu sama lain, saling berinteraksi satu sama lain dengan besar gaya yang seimbang, sehingga mereka tidak punya sisa gaya seperti itu, karena semua energi untuk melakukan gaya tersebut itu sudah terpakai, sehingga dengan kata lain gaya interaksi total itu bernilai 0 karena gaya netonya itu sama dengan 0 atau sigma F nya sama dengan 0. Jadi ini kalau namanya interaksi atau gaya kan berarti dua arah ya, yang satu memberikan gaya ke yang lain dan yang satunya juga memberikan gaya ke yang lainnya gitu kira-kira. Itu kalau di bagian bulknya. Oke. Nah, bagaimana kalau di bagian permukaan? Kalau di bagian permukaan itu juga sebetulnya mereka ingin berinteraksi, dalam artian mereka ingin menggunakan seluruh potensi atau seluruh energinya untuk berikatan dengan tetangga-tetangganya dengan sama besar. Tapi masalahnya adalah ketika sebuah molekul itu berada di permukaan, mereka tidak punya lagi tetangga di bagian atas ya, karena mereka tidak punya tetangga di bagian atas, otomatis mereka masih punya, katakanlah dalam tanda kutip, masih ada satu tangan sisa gitu ya, masih ada satu tangan sisa yang membuat sisa tangan tadi itu terpaksa harus turun ke bawah. Dengan kata lain, molekul di permukaan itu masih punya gaya neto atau sigma F. Jadi masih ada gaya interaksi total
yang arahnya itu ke bawah. Jadi mereka itu sebetulnya ketarik ke bawah. Oke, tapi bagaimanapun mereka kan harus menjaga posisi ya, supaya namanya permukaan itu masih ada, nggak tiba-tiba hancur semua begitu. Nah, implikasinya adalah di bagian permukaan ini molekul-molekul itu terpaksa harus dalam tanda kutip berkontraksi atau menegang. Dan tegangan atau kontraksi inilah yang diistilahkan dengan tegangan permukaan. Ini kita ambil dari sudut pandang mekanikal atau mekanisnya dulu ya, belum dari sudut pandang energinya. Oke. Nah, mungkin kita akan ambil satu buah analogi yang lumayan menarik untuk mendeskripsikan tegangan permukaan. Jadi katakanlah di sini ada seseorang begitu yang sedang menahan beban. Jadi beban ini menarik ke bawah ya, beban ini menarik ke bawah, tapi orang tersebut itu harus menahan ke arah horizontal ya, supaya permukaan itu tetap terjaga atau tetap ada begitu kira-kira. Nah, jadi orang ini menarik tali ini itu dengan tujuan agar menjadi penyeimbang dari gaya yang ke bawah tadi ini. Jadi karena ada beban ke bawah, tapi dia tidak boleh ikut ke bawah ya, makanya dia berkontraksi atau menahan, istilahnya seperti itu. Oke, saya kira ini cukup simpel analoginya, dan semoga bisa menjadikan paling tidak pemahaman tentang apa sebetulnya hakikat atau makna dari tegangan permukaan itu tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke matematisnya. Nah, untuk mendeskripsikan tegangan permukaan atau antarmuka secara matematis, kita perlu memanfaatkan skema terlebih dahulu ya. Jadi katakanlah kita punya susunan batang seperti ini ya, susunan batang seperti ini, kemudian ada slidernya. Jadi slider di sini itu maksudnya adalah batang yang bisa digeser-geser ya, digeser ke kiri maupun ke kanan. Kemudian di sini itu katakanlah saya punya larutan sabun. Oke, jadi kalau slidernya itu digeser ke kanan ya dengan gaya tertentu, itu kan larutan sabun akan membentuk semacam film ya. Jadi film atau lapisan begitu kan. Mungkin ada terbayang yang saya maksud. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan slidernya itu saya tarik terus-menerus ya, saya tarik terus-menerus, lama-kelamaan dia akan pecah. Nah, proses pecahnya itu bisa terbantu atau bisa terjadi ketika gaya yang diberikan itu sepadan. Dalam artian gaya yang diberikan itu berhasil menghancurkan tegangan permukaan atau tegangan permukaan dari larutan sabun itu tadi. Begitu. Oke, jadi kalau begitu secara fisik kita bisa deskripsikan bahwa tegangan permukaan atau tegangan antarmuka ya, dalam konteks ini zat cair, kita bicarakan zat cair terlebih dahulu, itu bisa dideskripsikan sebagai besarnya gaya yang dapat menahan supaya permukaan zat cair itu tidak bisa rusak atau dipenetrasi. Oke. Kemudian makna lainnya itu sama saja dengan kita mengatakan bahwa tegangan permukaan itu adalah gaya yang diperlukan oleh sesuatu untuk merusak atau mempenetrasi permukaan zat cair. Oke. Jadi kalau misalkan batasnya itu sudah terlampaui begitu, maka kan permukaan itu kan berarti sudah
bisa dimasuki oleh sesuatu dari luar ya, berarti ya. Kalau gayanya sudah dilewati, besar gayanya sudah berhasil dilampaui, begitu kira-kira. Tapi kalau misalkan saya ngasih gayanya kecil, jadi belum sampai ke titik tertentu, ya bisa saja tegangan permukaan itu masih mampu untuk menahan supaya permukaan itu tidak rusak atau terpenetrasi, gitu kira-kira. Sama saja dengan kalau misalkan saya geser slidernya ke kiri ya, saya geser slidernya ke kiri, ini larutan sabun masih tetap akan terbentuk karena saya perlu memberikan gaya yang berhasil merusak larutan sabun ini. Tapi kalau gaya yang saya berikan itu sudah cukup, sudah pas begitu, maka dia akan rusak karena tegangan permukaan sudah terkalahkan, gitu kira-kira. Kemudian secara matematis, dengan memanfaatkan skema ini, kita bisa deskripsikan bahwa tegangan permukaan atau antarmuka itu nantinya akan didefinisikan sebagai gaya per satuan panjang. Di mana panjang yang dimaksud ya sebetulnya panjang benda yang benda apapun tempat gaya itu diberikan. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, kita simbolkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka itu sebagai gamma sama dengan F per 2L. Atau pada dasarnya sih sebetulnya F per L saja itu boleh ya. Tapi muncul faktor 2 itu mengindikasikan bahwa kita ketika membicarakan tentang permukaan atau antarmuka, kita sedang berbicara tentang dua sisi. Jadi namanya permukaan atau antarmuka itu selalu bolak-balik begitu intinya. Makanya ada faktor angka 2 di depan L-nya, di depan dimensi panjang benda. Oke. Kemudian satuan dari tegangan permukaan atau tegangan antarmuka itu biasanya dituliskan dalam satuan Dyne per centimeter. Ini satuan yang bukan standar, bukan standar internasional, bukan satuan SI begitu maksudnya. Tapi dia merupakan salah satu satuan yang lebih familiar untuk digunakan ketika mendeskripsikan tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Kemudian selain Dyne cm bisa juga dituliskan dalam satuan mili-newton per meter, yang dimana 1 Dyne per cm itu sama dengan 1 mili-newton per meter. Jadi Dyne per cm sama mili-newton per meter itu sama. Oke. Kemudian bisa juga dideskripsikan dalam satuan Newton per meter saja. Ya, ini adalah satuan standarnya. Oke, satuan gaya dibagi satuan panjang. Oke, sesimpel itu ya. Baik, sekarang untuk sedikit memudahkan pemahaman mungkin ya, kita ambil contoh kasus dengan skema yang sama, cuma sekarang kita tidurkan begitu sehingga gayanya itu adalah gaya berat ke bawah, oke, yang dibantu oleh percepatan gravitasi nantinya. Jadi katakanlah saya punya panjang frame-nya ini itu adalah 5 cm. Kemudian untuk memecahkan larutan sabun tadi ya, saya perlu beban sebesar 0,5 gram. Nah, jadi misalkan di sini saya punya beban begitu ya. Saya punya beban begitu misalkan. Ya, saya punya beban yang masanya itu 0,5 gram. Kan ketika dia dipasangi beban kan slidernya ini jadi bergeser ke bawah ya. Dan ketika bebannya saya berikan 0,5 gram, maka larutan sabun ini akan pecah atau akan hancur. Jadi maksudnya adalah tegangan permukaannya itu terkalahkan oleh gaya eksternalnya, begitu kira-kira.
Tapi kalau misalkan bebannya kurang dari 0,5 gram gimana? Ya dia masih akan standby di situ. Dia nggak akan apa namanya? Dia tidak akan terhancurkan. Jadi gaya ke bawahnya itu masih belum berhasil untuk mengalahkan tegangan permukaan sabunnya. Begitu kira-kira. Kalau kurang dari 0,5 gram. Nah, dengan demikian perhitungannya itu cukup sederhana. Berapa tegangan permukaan dari larutan sabun ini tadi. Ya kita tinggal tinjau bahwa ketika kita punya beban, itu kalau ada beban kemudian dia arahnya ke bawah ya, maka kan gaya yang bekerja itu adalah gaya berat. Gaya berat yaitu sama dengan M kali G. Oke, massa dari bebannya dikalikan percepatan gravitasi. Nah, karena di sini kita gunakan satuan CGS, jadi massanya kita gunakan gram, maka percepatannya pun kita gunakan satuan CGS, bukan satuan SI. Sehingga kita gunakan besarnya percepatan gravitasi itu 981 cm per second kuadrat. Oke, sehingga saya akan punya gaya sebesar 490,5 dyne. Jadi maksudnya saya perlu gaya sebesar ini ya untuk menarik slider sehingga larutan sabunnya akan pecah. Gimana kalau misalkan ternyata gayanya kurang dari itu, misalkan saya punya gaya 480 dyne begitu. Ya seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kurang dari angka ini, maka larutan sabunnya masih belum akan pecah. Dengan demikian, kita bisa prediksikan bahwa ternyata tegangan permukaan larutan sabun itu sama dengan F per 2L. Dimana L-nya tadi itu adalah panjang frame-nya atau sama dengan panjang slidernya, begitu maksudnya, dikali 2. Jadi ada sisi depannya, ada tinjauan sisi belakangnya. Oke, tadi L-nya itu 5 cm, sehingga 2 kali 5 10 cm, maka kita akan punya nilai tegangan permukaan dari larutan sabun itu sebesar 49,05 dyne per cm. Begitu kira-kira. Oke. Nah, kemudian apakah tegangan permukaan atau tegangan antar muka itu sesuatu yang konstan atau merupakan sebuah tetapan begitu? Jawabannya betul, dan mereka tergantung pada beberapa hal. Misalkan kita tinjau beberapa zat berikut ya. Jadi mereka punya tegangan permukaan yang berbeda-beda. Ada merkuri. Jadi merkuri itu atau raksa ya. Jadi raksa itu tegangan permukaannya besar sekali, 476. Jadi kalau misalkan saya punya raksa cair begitu, dia akan susah sekali untuk dihancurkan dan susah sekali untuk bisa dicampuri oleh katakanlah zat-zat yang lainnya karena besarnya tegangan permukaannya ini. Oke. Bandingkan dengan air. Air itu 72,8, di mana angka ini itu sebetulnya juga sudah termasuk besar, tapi dia masih jauh lebih kecil dibandingkan raksa. Oke, ini kalau tegangan permukaannya. Jadi misalkan saya punya, ini tadi konteks yang ini kita cuma punya wadah, kemudian ada satu buah cairan di dalamnya gitu ya. Misalkan isinya gliserin, berarti tegangan permukaannya itu adalah 63,4 dan seterusnya. Kita tidak sedang berbicara tentang interface atau antarmuka. Kita di bagian ini yang tabel 19.1 ini ya, kita deskripsinya adalah surface tension. Oke. Nah, barulah ketika kita bicara tentang tegangan antarmuka, kita harus bicarakan dengan
konteks dua buah cairan. Dalam hal ini cairan yang bersangkutan itu dilawankan dengan air atau dipasangkan dengan air, begitu maksudnya. Jadi misalkan saya punya katakanlah benzena ya. Jadi misalkan saya punya benzena, interfacial tension dengan airnya itu sebesar 35,0 ya. Gitu kan. Jadi di sini akan ada benzena di bagian atas dan ada air di bagian bawahnya. Yang ini misalkan ini segini, ini benzena, sisanya itu air begitu ya. Di bagian bawahnya itu misalkan airnya gitu. Nah, di batas ini tegangan antar mukanya itu adalah sebesar 35 itu tadi. Oke, 35 Dyn per cm. Jadi untuk benzena supaya dia bisa dalam tanda kutip bercampur dengan air ya, saya harus mengalahkan 35 Dyn per cm ini. Maka saya harus menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antar mukanya. Gitu kira-kira. Ya, cara berpikirnya sebetulnya cukup sederhana ya untuk masalah tegangan permukaan dan tegangan antar muka ini. Oke, kemudian selain nilainya itu sebetulnya tertentu, tegangan permukaan dan tegangan antar muka itu juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi katakanlah air tadi, tegangan permukaannya itu semakin berkurang seiring kenaikan suhu. Jadi semakin tinggi suhunya ya, atau semakin tinggi temperaturnya, tegangan permukaannya itu semakin mengecil. Ini sesuatu yang normal ya, sesuatu yang logis bahkan. Jadi kalau misalkan saya punya sesuatu yang lebih panas atau lebih tinggi temperaturnya ya, itu kan berarti molekul-molekulnya enggak lagi berdiam diri di tempat mereka masing-masing, tapi mereka sudah mulai gelisah, sudah mulai ada energi kinetik yang bekerja ketika kita menaikkan suhu zat cairnya, sehingga molekul-molekul yang di permukaan pun itu juga akan kesana sedikit banyak mereka akan bergerak kesana kemari. Oke, jadi ketika mereka mengalami pergerakan, ya otomatis pertahanan di permukaannya semakin menurun. Begitu kira-kira. Itulah kenapa ketika temperatur semakin naik, tegangan permukaan semakin kecil. Begitu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan dengan mengenali beberapa buah metode atau cara pengukuran tegangan permukaan maupun tegangan antar muka. Yang pertama ini yang cukup familiar, itu adalah tensiometer menggunakan metode Cincin-Dunoy. Oke. Di metode Cincin-Dunoy ini sebetulnya ya simple ya. Ini juga nanti sepertinya akan dipraktekkan di praktikum begitu. Jadi nanti ya kita akan memakai cincin yang bahannya itu iridium platina begitu, supaya mudah untuk dibasahi. Jadi nantinya cincin ini itu akan dicelupkan begitu ke liquid atau ke zat cair yang akan diukur tegangan permukaan atau tegangan antar mukanya, kemudian dinaikkan kembali. Jadi ada instrumen tertentu yang mengikutinya ya, intinya begitu. Ini skematiknya kira-kira seperti ini untuk skema jalan prosesnya begitu ya. Jadi ketika
cincinnya belum menyentuh liquid, ya nilainya masih 0 di sini kan. Kemudian setelah menyentuh liquid tapi belum sampai menghancurkan tegangan permukaannya, ya, belum mencapai tegangan permukaannya, berarti itu terdapat puncak sedikit, jadi ada kenaikan gaya sedikit, ya. Setelah itu semakin lama kan ditekan lagi ke bawah, kemudian dari 4, 5 sampai ke 6. Di 6 itu sudah mulai terangkat ke atas. Ketika diangkat ke atas, itu nanti liquidnya itu akan ikut terangkat sebagian, sampai pada suatu ketika itu sampai pada titik maksimumnya, yang dimana ketika sudah tercapai maksimum, kemudian makin diangkat lagi, lepas si cincinnya, dia kembali ke 0 lagi, sudah tidak melakukan proses pengukuran lagi. Oke, kira-kira prinsip dasarnya seperti itu. Mungkin nanti lebih detail mengenai teknisnya itu bisa dipelajari ketika praktikum berlangsung. Nah, secara mendasar perhitungannya ya kita berangkat dari persamaan umum, yaitu gamma sama dengan F sama dengan 2L. Oke, dimana kalau cincin Dunoi itu biasanya F-nya itu berasal dari pembacaan skala alat. Yang dibaca oleh skala alatnya itu berapa sih massa zat cair yang terangkat, ya. Kemudian nantinya akan dikalikan dengan percepatan gravitasi, itu akan menghasilkan nilai F-nya. Gitu. Kemudian L-nya sendiri atau dimensi panjang yang dimaksud itu adalah keliling dari cincinnya. Oke, jadi cincinnya itu berupa lingkaran kan, berarti dia punya radius atau jari-jari tertentu. Di sini kita punya radius cincinnya itu sebesar R, atau jari-jarinya itu sebesar R, sehingga kita akan punya persamaan seperti ini. Jadi F sama dengan gamma sama dengan F per 2 sebagai faktor 2 muka tadi, 2 antar muka atau 2 permukaan, dikalikan cincin atau keliling cincinnya, berarti 2 kali 2 PR dikali beta. Nah, kita perlu memasukkan beta yang dimana itu adalah faktor koreksi untuk metode menggunakan cincin Dunoi. Nah, kenapa kita perlu memperhitungkan beta? Faktor koreksi atau beta itu perlu dimasukkan ke dalam perhitungan ketika menggunakan metode cincin Dunoi. Itu tentu saja untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Ya, namanya juga kan faktor koreksi, ya. Jadi kalau kita tidak menampilkan faktor koreksi atau tidak memasukkan faktor koreksi ini ke perhitungan, bisa saja nilainya tidak merepresentasikan interfacial tension atau surface tension asli dari liquid yang dimaksud. Oke. Nah, beberapa hal itu, beberapa variabel itu perlu dikoreksi, dalam tanda kutip dikoreksi, ketika menggunakan cincin Dunoi, yang secara teknis ini berupa jari-jari luar, kemudian ada jari-jari dalam cincin, atau istilahnya adalah jari-jari cincin dan jari-jari kawat, begitu, ada yang mengistilahkan seperti itu. Kemudian volume zat cair yang terangkat dari permukaan akibat adanya gaya berat, itu juga ikut harus dikoreksi. Nah, untuk detail faktor koreksi ini sendiri sebetulnya cukup kompleks, ya, metode yang bisa digunakan, dan biasanya itu berdasarkan beberapa literatur, ya, 3 literatur utama yang digunakan ketika menghitung faktor koreksi pada metode cincin Dunoi. Itu ada metodenya Harkins dan Jordan, kemudian Zidema, Waters, atau Hah, Mason. Itu masing-masing punya persyaratan atau punya validitas di rentang yang berbeda-beda. Oke, dan punya cara
cara mengkoreksi yang berbeda-beda. Kalau Harkins Jordan itu biasanya berupa tabel, Zidema dan Waters itu berupa perhitungan begitu. Kalau Hah dan Mason juga berupa penyempurnaan dari kedua metode yang lainnya. Oke. Nah, untuk detail mengenai faktor koreksi mana yang bisa dipilih, biasanya nanti akan diberikan pada panduan penggunaan instrumen tensiometernya. Karena tiap-tiap tensiometer itu punya spesifikasi kinerja yang juga berbeda-beda, sehingga faktor koreksinya itu perlu merujuk ke buku panduan instrumen tersebut. Seperti itu ya. Baik, itu mengenai metode Cincin-Dunoy. Kemudian metode berikutnya itu sebetulnya mirip, yaitu metode tensiometer berdasarkan plat Wilhelmy. Jadi intinya serupa dengan Cincin-Dunoy, cuma sekarang yang dicelupkan itu adalah plat. Ya, platnya juga biasanya bahannya sama, iridium platina begitu. Jadi nanti fluida atau zat cair yang terangkat ya, itu akan memiliki konstruksi kira-kira seperti ini. Jadi geometrinya kira-kira seperti ini, yang dimana ketika terjadi kontak antara plat dengan zat cairnya, itu nanti akan terbentuk sudut kontak. Jadi sudut kontaknya itu bisa dihitung cos dan sinnya ya, cos tetanya berapa, kemudian sin tetanya berapa berdasarkan teta atau sudut kontaknya. Nah, penurunannya kira-kira seperti ini, karena platnya itu hanya berarah vertikal ya, maka yang diperhitungkan atau yang berpengaruh itu yang arahnya atau arah gayanya itu vertikal saja, atau maksudnya adalah yang F tegak lurus dengan si permukaan atau antarmuka ya, sehingga kita akan punya persamaan seperti ini. Oke. Dan L-nya sendiri, sekarang lagi-lagi kita bicara tentang L-nya lagi. Jadi L-nya itu merupakan dimensi panjang plat yang terkena gaya. Itu adalah panjang dari platnya tambah tebal platnya. Oke, dikali 2. Ya, karena masing-masing kan ada dua sisi ya. Jadi ada panjang bagian depan, ada panjang bagian kalau kita pakai gambar ini, panjang di bagian kanan sama panjang di bagian kiri yang sana berarti. Tebalnya juga begitu, ada yang depan, ada yang di belakang sana. Sehingga kita masukkan L-nya, panjangnya, dimensi panjangnya itu sebesar 2 L kecil plus B, atau L kecil maksudnya ada panjang platnya, dan B itu adalah tebal platnya. Oke. Dan kita masukkan ke perhitungan gamanya, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Gitu. Ini adalah metode plat Wilhelmy. Jadi sebetulnya alat atau tensiometernya, jadi alat ukurnya sendiri itu bisa jadi satu jenis begitu, cuma media yang dicelupkan ke dalam zat cairnya saja yang berbeda dengan yang Cincin-Dunoy tadi. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah metode kenaikan kapiler. Jadi kalau metode kenaikan kapiler ini intinya kita manfaatkan satu buah pipa kapiler atau tabung kapiler ya, yang diameternya itu kecil sekali, sangat kecil, sehingga ketika kita masukkan tabung kapiler tadi itu ke dalam fluida, si fluidanya itu akan naik ke tabung kapilernya, saking kecil diameter dari pipa kapilernya. Oke. Nah, berdasarkan
representasi skema gayanya. Jadi ketika kita bicara mengenai tegangan permukaan kan semuanya berhubungan dengan gaya ya. Ya otomatis kita harus membahas tentang gaya dan komponen-komponen gayanya gitu. Nah, kira-kira penurunannya seperti ini. Saya tidak akan sangat menjelaskan tentang ini, tapi di sini sudah tertuliskan ya. Jadi nanti ada gaya ke atas ya, gaya ke atas dari airnya. Jadi nanti airnya ke atas. Kemudian di bagian sini itu juga kita tinjau bagian yang ke arah bawahnya, sehingga F ke atas sama dengan F ke bawah dan seterusnya, sehingga kita nanti akan ketemu rumus untuk tegangan permukaannya atau tegangan antarmukanya itu sebesar 2R rho GH per 2 cos theta, atau kalau disimplifikasi itu akan jadi persamaan seperti ini, dimana ketika kita bicara cos theta biasanya tetanya atau sudut kontaknya itu seringkali dianggap 0, sehingga ketika theta 0 berarti cos tetanya kan 1 ya, cos tetanya 1, sehingga persamaannya nanti akan menjadi seperti ini. Sebentar, ini di penurunannya ada yang sedikit keliru kayaknya. Oke, ini jadi yang bagian atas, bagian pembilang itu nggak ada duanya ya. Ini. Nah, jadi nanti seperti ini. Oke. Jadi R rho GH per 2 kali 1 gitu. Jadi nanti dihasilkan persamaan untuk menentukan tegangan permukaannya itu sebesar R rho GH per 2 saja. Seperti itu. Nah, kalau tegangan metode kenaikan kapiler ini biasanya digunakan hanya untuk menghitung tegangan permukaan. Oke, seringkali seperti itu. Sepertinya untuk kenaikan kapiler dan menghitung tegangan antarmuka itu sepertinya belum ada ya. Jadi untuk sementara kalau metode kenaikan kapiler ini itu biasanya digunakan untuk menghitung tegangan permukaan gitu. Baik. Nah, ini contoh perhitungan dari metode kenaikan kapiler. Jadi misalkan saya punya sampel kloroform ya. Jadi kloroform saja. Tidak kloroform dengan apa gitu. Jadi kloroform saja untuk mengindikasikan bahwa kita sedang mencari surface tension atau tegangan permukaan, bukan tegangan antarmuka. Jadi misalkan sampel kloroform itu naik sejauh 3,67 cm ya pada suhu sekian, kemudian si tabung kapilernya itu punya jari-jari dalam 0,01 cm. Kemudian kita asumsikan kontak angle-nya atau sudut kontaknya diabaikan, maksudnya adalah tetanya kita anggap 0 ya berarti. Nah, kita diminta untuk menghitung surface tension atau tegangan permukaan dari kloroform. Nah, sebagai catatan untuk memanfaatkan metode kenaikan kapiler, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu, atau paling tidak kita sudah tahu densitas atau massa jenis dari zat cair yang akan diukur tegangan permukaannya. Itu salah satu persyaratannya itu ya, kalau menggunakan metode kenaikan kapiler. Nah, jadi setelah kita masukkan ke dalam persamaan, kan kita peroleh bahwa ternyata tegangan permukaan dari kloroform itu sebesar 26,6 Dyn per cm. Oke, itu berdasarkan metode kenaikan kapiler. Baik, itu 3 buah metode pengukuran tegangan permukaan yang bisa digunakan
walaupun sebetulnya masih banyak alternatif lain untuk mencari tahu atau menghitung tegangan permukaan maupun tegangan antarmuka. Oke, sekarang kita masuk ke sudut pandang energi. Kita bicara mengenai energi bebas permukaan. Misalkan kita masih memanfaatkan skema yang serupa dengan tadi, kita punya bagian bulk dan kita juga punya bagian permukaan dari sebuah zat cair, katakanlah. Nah, tadi kita bicara dalam konteks gayanya, sekarang kita bicara dalam konteks energinya. Jadi kalau dari sudut pandang energi, molekul di bagian bulk itu mengikat tetangganya itu dengan kekuatan yang sama kan, dengan besar gaya yang sama tadi. Sehingga dalam konteks energi, maka maksudnya adalah semua energi yang dimiliki oleh molekul ini ya, itu terpakai untuk melakukan pengikatan ke tetangga-tetangganya. Itu kalau molekulnya ada di bagian bulk. Oke, nah kalau di bagian atas atau di bagian permukaan itu dia masih punya sisa energi karena tidak punya tetangga di bagian atas. Dia energinya cuma dipakai untuk mengikat bagian bawahnya sama bagian samping-sampingnya, begitu. Nah, dia masih punya sisa energi inilah atau sisa energi yang masih tersedia itulah yang kita sebut sebagai energi bebas permukaan. Jadi energi bebas maksudnya energi yang masih belum terpakai, begitu kira-kira. Oke, sekarang katakanlah saya ingin membagi zat cair ini ke dalam dua buah bagian, sehingga saya akan membuat permukaan baru. Oke, jadi tadinya cuma satu permukaan, sekarang saya bagi dua sehingga saya punya dua buah permukaan. Nah, ketika saya membagi ke dalam dua buah permukaan ini, maksudnya adalah berarti jumlah permukaannya bertambah ya. Berarti ketika jumlah permukaannya bertambah, maka energi bebas permukaan juga akan bertambah karena sekarang saya punya dua buah permukaan. Otomatis energi bebas permukaan juga akan ikut bertambah. Oke. Nah, itu kalau jumlah permukaannya. Sekarang luas permukaannya. Jadi misalkan masih dengan gambar yang sama ya. Kemudian katakanlah saya tarik begitu dengan gaya sebesar F, kayak yang tadi larutan sabun ya misalnya. Itu kan berarti saya akan punya permukaan yang lebih besar ya. Saya akan punya permukaan yang lebih besar. Nah, ketika saya ingin memiliki permukaan yang lebih besar dengan memanfaatkan gaya sebesar F itu tadi, maka saya sedang memberikan kerja ceritanya. Oke. Jadi ketika saya memberikan kerja, luas permukaan itu dapat bertambah. Nah, apa maksudnya kerja di sini? Ya, kerja itu maksudnya adalah mechanical work atau kerja mekanis ya, W kan. Kalau kita ingat dalam konteks dalam konteks fisika maupun ketika kita bicara mengenai termodinamika begitu ya, W itu simply F kali S sebetulnya, gaya dikali perpindahan. Oke. Dan di konteks ini perpindahannya itu sebesar ds ini, sebesar ds. Oke. Ini tadi misalkan tampak samping ya, katakanlah ini tampak atasnya misal seperti ini. Jadi misalkan saya kasih gaya ke sana, itu akan terdapat pertambahan luas permukaan karena adanya pertambahan jarak sebesar ds. Oke.
Nah, ketika kita masukkan ke perumusan matematikanya, ya kita akan dapati bahwa W sama dengan F kali S ini persamaan dasar untuk kerja ya. Kerja sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi perpindahan itu maksudnya bisa perpindahan, bisa pertambahan jarak atau sejenisnya. Oke. Nah, karena di sini kita manfaatkan pertambahan yang infinitesimal gitu, yang kecil sekali begitu maksudnya. Jadi ada D-nya di depan W, jadi dW sama dengan F kali ds. Jadi ds ini juga pertambahan yang kecil juga sebetulnya. Oke. Nah, kita tahu tadi bahwa F itu sama dengan gamma per 2L, ya kan? Kan tadi gamma sama dengan F per 2L ya. Jadi F-nya itu sama dengan gamma kali 2L ya. Jadi gamma kali 2L dikali ds, yaitu pertambahan jaraknya ini. Nah, 2L kali ds itu tidak lain adalah pertambahan luas ya. Kemudian kalau kita kembalikan ke bentuk aslinya, ke bentuk asalnya, bukan ke bentuk infinitesimalnya lagi, maka kita akan punya bentuk seperti ini. W sama dengan gamma kali delta A, di mana delta A itu adalah pertambahan luas. Jadi pertambahan luasnya itu ya sebesar ini berarti kan. Berarti kalau misalkan di konteks larutan sabun ini ya misalkan segini. Oke. ds ya, ds kali 2L. Kenapa 2L? Karena ada dua permukaan, ada yang depan, ada yang belakang. Selalu seperti itu ya. Itulah kenapa ada 2 di situ. Nah, kemudian kerja yang digunakan ketika kita menambah luas permukaan ini itu biasanya dituliskan dalam satuan ERG, gitu. Ini satuan CGS-nya. Kemudian satuan standarnya atau satuan SI-nya itu adalah Joule, dengan konversinya seperti ini. Oke, ini untuk sedikit menambah kejelasan, mungkin kita lihat konteksnya dalam contoh soal seperti ini. Jadi katakanlah ini lanjutan dari yang tadi ya, dari yang contoh sebelumnya. Kita tambahi 1 poin. Berapa besarnya kerja yang diperlukan untuk menarik kawat atau menarik slider ini 1 cm ke bawah. Oke. Nah, kita tadi sudah punya informasi bahwa gamma larutan sabun itu sebesar 49,05 Dyn per cm. Kemudian delta A-nya kita bisa peroleh yaitu sama dengan 2 kali 5 kali 1 yaitu 10 cm persegi. Ini dari mana? Kita lihat ininya, panjangnya. Jadi panjangnya itu 5, kemudian dikali 2 karena ada 2 sisi. Ya, dikali 2. Kemudian dikali 1 cm yaitu besar perpindahan slidernya ini sendiri. Oke. Nah, kita sudah punya gamma dari awal, kemudian kita juga sekarang sudah punya nilai delta A, maka kita bisa mencari kerja, yaitu sebesar gamma kali delta A nya. Kita tinggal masukkan sehingga kita hasilkan kerjanya itu sebesar 490,5 ERG. Oke. Seperti itu saja. Sebetulnya cukup simpel ya untuk
perhitungan kerja dalam konteks permukaan ini. Baik. Oke, di bagian terakhir kita akan bicarakan mengenai koefisien sebar. Kita akan bicara berurutan, yaitu dari kerja adhesi dulu. Kita mulai dari kerja adhesi, kemudian bicara dari konteks kerja kohesi, kemudian koefisien sebarnya itu sendiri apa sebetulnya. Nah, anggaplah saya punya dua buah zat cair seperti ini. Oke. Ceritanya, katakanlah ceritanya ini cairan ini dua buah zat cair yang berbeda ya. Katakanlah cairan 2 itu dalam tanda kutip disebar ke cairan 1. Di mana cairan 1 itu biasa kita sebut dengan substrat, yaitu cairan yang bukan cairan sebarnya ya. Jadi kalau cairan yang di atasnya itu diistilahkan dengan cairan sebar. Oke, nah adhesi itu kan kalau Anda ingat namanya adhesi itu berarti kan interaksi antara molekul-molekul yang tak sejenis. Berarti kerja adhesi itu adalah kerja yang diperlukan untuk memecahkan interaksi antara molekul-molekul yang tidak sejenis alias berbeda, yaitu cairan 2 dengan cairan 1. Oke, jadi misalkan tadi awalnya saya punya dua buah zat cair yang sudah tergabung seperti ini ya. Yang di atas itu cairan 2, di bawahnya cairan 1. Maka akan ada interface atau antarmuka yang tegangan antarmukanya itu sebesar gamma 12. Oke. Nah, kemudian saya akan memisahkan mereka berdua. Saya pisahkan menjadi 1 sendiri, kemudian 2 sendiri. Maka saya akan punya 2 buah tegangan permukaan baru. Saya akan punya gamma 1 untuk tegangan permukaan 1, saya akan punya gamma 2 untuk tegangan permukaan 2. Oke, jadi saya sudah tidak punya interface lagi, tapi saya sudah sekarang punya surface. Saya punya permukaan. Kalau tadi saya punya antarmuka. Oke, konteksnya kira-kira seperti itu. Nah, kerja adhesi itu sebesar ini. Jadi kerja adhesi yang diperlukan untuk memecah interaksi cairan-cairan tadi ya, antara dua buah cairan tadi yang katakanlah saya punya luas permukaannya itu sebesar 1 cm persegi misalkan sebagai contoh ya. Ini dengan tujuan supaya persamaan ini bisa valid, karena sebetulnya kan W itu dimensinya berbeda dengan dimensi tegangan antarmuka atau tegangan permukaan ya. Tapi kita masukkan 1 cm persegi itu dalam konteks bahwa kerja yang diperlukan untuk memecah interaksi antar molekul-molekul berbeda yang permukaannya itu sebesar 1 cm persegi. Nah, karena tadi kita punya 2 permukaan baru, yaitu di mana tegangan permukaannya itu adalah gamma 1 dan gamma 2, maka saya tinggal tambahkan gamma 1 tambah gamma 2 karena saya punya 2 permukaan baru, dikurangi dengan antarmuka yang hilang. Ya, kan tadi si antarmuka gamma 1 2 nya itu sudah nggak ada lagi, makanya dikurangi gamma 1 2. Ini adalah ini adalah kerja adhesinya. Nah, sekarang gimana kalau kerja kohesinya? Kalau kerja kohesi itu kan berarti molekul yang sejenis ya, namanya juga co kan. Ini mirip sebetulnya, cuma kalau yang kohesi itu dari awal memang sudah tidak ada
sudah tidak ada antarmuka. Oke, jadi kerja kohesinya itu tinggal dijumlahkan antara tegangan permukaan baru dengan tegangan permukaan baru. Jadi dua buah tegangan permukaan yang sama, sehingga kita punya WC-nya itu sama dengan 2 gamma 2 begitu katakanlah. Oke. Nah, dalam konteks penyebaran sebuah zat cair ke zat cair lainnya, itu syaratnya adalah kerja adhesi itu harus lebih besar dibandingkan kerja kohesi. Oke, atau WA harus lebih besar dibanding WC-nya. Dimana secara matematis kita tuliskan bahwa S, jadi S itu koefisien sebar, S sama dengan WA minus WC. Ini tinggal kita masukkan dari yang tadi, ya, sehingga akan kita peroleh ini, ya, bentuk akhirnya seperti ini. S sama dengan gamma 1 minus dalam tanda kurung gamma 2 tambah gamma 12. Jadi gamma 1 itu adalah tegangan permukaan dari liquid atau zat cair 1, yang maksudnya adalah cairan substratnya, dikurangi dengan tegangan permukaan cairan sebar ditambah dengan tegangan antar muka keduanya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini itu syaratnya. Jadi kalau misalkan gamma 1-nya itu lebih besar dibanding yang ini, ya, berarti kan besar kurangi kecil kan berarti positif, ya. Kalau positif berarti penyebaran itu akan terjadi. Maksudnya penyebaran zat cair 2 akan bisa terjadi di atas permukaan zat cair 1. Kalau misalkan lebih kecil, jadi misalkan gamma 1 yang lebih kecil dibandingkan yang suku satunya, maka kecil kurangi besar itu negatif. Kalau negatif maka S-nya tidak menyebar. Ini juga senada dengan persyaratan yang ini. Jadi misalkan WA lebih besar dari WC, ya, WA lebih besar dari WC, berarti kan besar kurangi kecil berarti positif. Kalau positif berarti menyebar. Kalau misalkan WA lebih kecil dibanding WC, maka kecil kurangi besar itu akan negatif, maka tidak akan terjadi penyebaran zat cair 2 di atas zat cair 1. Nah, kalau tidak menyebar, apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi itu adalah cairan 2 ya nantinya kayak membentuk globul-globul atau membentuk lensa-lensa yang mengapung di atas cairan 1. Nah, sebagai gambaran kalau menyebar itu kira-kira nanti akan terbentuk seperti ini. Kalau misalkan tidak terjadi penyebaran, maka katakanlah ini minyak, ya, jadi minyak di atas air begitu. Maka si minyaknya ini akan menggumpal di titik-titik tertentu. Itu yang nantinya bisa diistilahkan sebagai lensa, begitu, ya. Istilah khasnya itu adalah lensa-lensa minyak begitu kira-kira. Itu yang terjadi kalau misalkan koefisien sebarnya itu negatif. Baik. Nah, namun demikian terkadang penyebaran cuma terjadi di awal waktu saja. Jadi nggak terus menerus begitu. Dalam artian misalkan tadi konteks minyak sama air, saya tambahkan minyak dengan konsentrasi kecil di atas air misalkan, itu si minyaknya masih bisa menyebar. Tapi lama-kelamaan kalau saya tambahin terus minyaknya, ya lama-kelamaan minyaknya itu justru akan
membentuk globule atau membentuk lensa-lensa tadi. Akibat masing-masing cairan itu kondisi atau karakteristik tegangan permukaannya jadi berubah karena saling menjenuhkan satu sama lain. Oke. Nah, kita ambil contoh misalkan benzena sama air begitu ya. Jadi benzena sebagai cairan sebarnya, air sebagai substratnya. Ini yang biasa dijadikan konteks memang biasanya seperti itu. Jadi air itu biasanya digunakan sebagai substratnya atau yang disebarinya gitu. Kalau yang disebarkan ya macam-macam, biasanya minyaknya begitu loh. Oke, sebagai contoh misalkan benzena yang nilai tegangan permukaannya itu sebesar ini 28,9 Dyn per cm, itu akan menyebar di atas permukaan air yang gamanya itu 72,8 Dyn per cm, di mana benzena sama air itu punya tegangan antarmuka sebesar 35 Dyn per cm. Oke, jadi kita beri nama itu koefisien sebar awal. Jadi koefisien sebar awal itu sama dengan gamma 1, ini punyanya air, dikurangi gamma benzena, ditambah gamma antarmuka. Oke, itu akan dihasilkan nilai sebesar 8,9 Dyn per cm. Jadi karena nilainya positif ya, nilai koefisien sebarnya positif, maka ya benzena akan menyebar. Tapi ternyata berdasarkan informasi dari literatur ya, ini ternyata pada suatu titik tegangan permukaan benzena ketika terjenuhkan oleh air ya, jadi karena benzenanya terlalu lama di atas air, maka dia bisa terjenuhkan dalam tanda kutip oleh air tadi, sehingga tegangan permukaannya berubah. Dalam hal ini tegangan permukaan benzena menjadi 28,8 Dyn per cm, ya turun sedikit. Kemudian tegangan permukaan air yang terjenuhkan oleh benzena karena saking banyaknya perubahan di permukaan ya, karena tadinya kan cuma air doang sebesar segini 72,8, kemudian ketambahan minyak di atasnya. Ketika ketambahan minyak berarti kan ada perubahan karakteristik tegangan permukaan, sehingga tegangan permukaan air yang terjenuhkan oleh benzena tadi menurun sehingga menjadi sebesar 62,2 Dyn per cm. Nah, kita sebut gamma 1 aksen sama gamma 2 aksen sekarang ya. Jadi gamma 1 aksen itu punyanya air yang sudah terjenuhkan oleh benzen. Kemudian gamma 2 aksen itu punyanya benzena yang juga terjenuhkan oleh air. Dimana kalau tegangan antarmuka itu tetap nilainya ya. Baik. Nah, ternyata ketika dihitung dihasilkan bahwa S akhir atau koefisien sebar akhirnya itu negatif 1,6 Dyn per cm. Nah, angka minus atau negatif ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi tidak terjadi proses penyebaran di awal prosesnya. Di akhir prosesnya. Kalau tadi di awal masih ya si benzenanya masih bisa nyebar, tapi lama kelamaan karena koefisien sebarnya terbalik sehingga jadi negatif, maka proses penyebarannya itu berhenti bahkan sampai ke terbalikan ya. Jadi dia lebih ngumpul lagi begitu, si benzenanya lebih ngumpul lagi, kemudian membentuk lensa-lensa atau membentuk globul-globul gitu kira-kira. Baik. Nah, ini informasi mengenai initial spreading coefficient atau koefisien sebar awal dari beberapa zat. Ya, itu ada yang sangat positif sekali sehingga
penyebarannya mudah. Jadi maksudnya koefisien sebar yang lebih tinggi itu maksudnya adalah penyebarannya itu sangat mudah gitu ya. Jadi kalau 8,9 Dyn per cm ya dia masih nyebar, tapi tidak semudah katakanlah si etil alkohol ini. Jadi kalau etil alkohol ditaruh di atas air dia langsung nyebar. Asam propionat ditaruh di atas air dia langsung nyebar. Tapi kalau misalkan saya ambil contoh ekstrim ya, misalkan etilen dibromide, karena dari awal pun dia nilainya sudah negatif, dia ditaruh di atas air, dia dari awal sudah nggak nyebar, tapi sudah ngumpul dengan sesamanya, entah itu membentuk globule maupun membentuk lensa-lensa tadi gitu. Oke, jadi kira-kira begitu tentang apa yang bisa terjadi atau apa yang mungkin terjadi ketika kita melakukan penyebaran sebuah cairan ke cairan lainnya gitu kira-kira. Ini nanti konteksnya bukan hanya soal cairan ke cairan lagi ya, tapi nanti akan kita lihat sebentar lagi bahwa konteks kefarmasiannya itu berhubungan dengan sediaan-sediaan seperti lotion, krim, dan seterusnya. Oke, kemudian masih berhubungan juga dengan yang sebelumnya. Jadi struktur molekul penyusun cairannya sendiri itu juga berpengaruh terhadap koefisien sebar. Katakanlah zat-zat yang punya gugus polar kayak seperti asam propionat ya. Misalkan asam propionat itu kan punya gugus COOH. Dia punya koefisien sebar yang tinggi. Jadi dia mudah sekali untuk disebar di air. Dia disebarkan di atas air begitu kira-kira. Itu karena dia punya rantai CH, tapi rantai CH-nya itu cukup pendek. Dan kita akan lihat apa pengaruhnya kalau rantai CH-nya itu panjang ya. Itu kalau asam propionat ya, koefisien sebarnya cukup tinggi. Sekarang kita bandingkan dengan asam oleat. Asam oleat itu rantai nonpolarnya itu panjang ya, bagian gugus nonpolarnya itu panjang, walaupun secara keseluruhan dia tetap molekul yang polar ya, walaupun polaritasnya rendah. Dia punya gugus nonpolar yang panjang sehingga koefisien sebarnya semakin menurun. Oke, itu berhubungan dengan kepolaran dari substratnya juga, yaitu air ya. Jadi misalkan saya punya gugus nonpolar yang makin banyak begitu, berarti kan dia lebih susah begitu ya untuk bisa penyatu dengan air yang notabene itu adalah molekul yang polar ya. Oke, itu kalau kita bandingkan antara gugus polar ataupun gugus non-polarnya. Bahkan kalau kita sampai ke taraf yang makin ekstrim, yaitu misalkan zat-zat yang sangat non-polar begitu, itu bahkan sampai tidak akan mau menyebar sama sekali. Karena mereka ya lebih nyaman dengan gerombolan mereka sendiri, alih-alih untuk berusaha menyatu dengan air tadi ya. Jadi kalau mau menyebar berarti kan ada kemauan untuk menyatu begitu ya, ada kemauan untuk menyatu walaupun tetap tidak satu, tapi ada kemauan atau ada indikasi mampu untuk atau lebih mudah untuk menyatu dengan air.
Nah, sebagai contoh ini adalah liquid petrolatum atau kadang ada yang menyebut dengan liquid parafin ya. Ini bahkan dari awal pun dia sudah tidak mau menyebar sama sekali. Jadi mereka hanya akan mengumpul di satu tempat dengan diri mereka sendiri, dengan molekul-molekul sejenis mereka gitu. Itu terlihat dari koefisien sebar yang nilai negatifnya itu cukup besar gitu. Oke, itu dari konteks pengaruh struktur molekul terhadap koefisien sebar. Nah, ini seperti yang tadi saya bicarakan sebelumnya, ketika kita bicara mengenai konteks kefarmasian, koefisien sebar itu biasanya dibicarakan ketika kita akan memformulasikan sediaan-sediaan topikal, misalkan kayak lotion, krim, salep juga bisa, dan yang lain-lainnya, dan yang sejenisnya ya. Jadi misalkan kita mau menggunakan minyak mineral sebagai basis lotion gitu. Jadi minyak mineral itu mereka polaritasnya rendah, jadi istilahnya cenderung nonpolar begitu ya, cenderung nonpolar. Kemudian mereka akan digunakan sebagai basis lotion, tapi mereka perlu untuk bisa menyebar. Gimana caranya? Ya maka kita harus memformulasikan atau mengkombinasikan supaya polaritasnya itu bisa meningkat, kemudian koefisien sebarnya juga bisa meningkat. Salah satunya dengan penggunaan ya surfaktan begitu, biar tidak terlalu susah ketika diaplikasikan, itu tidak terlalu susah untuk menyebar begitu kira-kira. Karena minyak mineral itu salah satu basis lotion yang cukup familiar ya, cukup sering digunakan begitu. Seperti itu kira-kira ketika kita mendeskripsikan atau mengkorelasikan antara konsep koefisien sebar dengan teknik-teknik formulasi sediaan tertentu begitu. Baik. Oke, kemudian contoh soal yang berhubungan dengan koefisien sebar, kita sekarang coba berbicara tentang N-heptil alkohol ya. Misalkan di sini tegangan permukaan dari N-heptil alkohol itu sebesar 27 ERG per cm persegi. Mungkin Anda akan bertanya, kok tegangan permukaan satuannya ERG per cm persegi? Ya kenapa enggak, kan tadi kita ingat ya bahwa W sama dengan gamma kali delta A ya, gamma kali delta A, dimana gamma berarti kan W per delta A ya. Tadi W itu adalah kerja, delta A itu adalah penambahan luas permukaan. Kerja tadi satuannya adalah ERG, kemudian delta A itu satuannya adalah cm persegi. Jadi satuan gamma itu juga bisa dituliskan dalam satuan ERG per cm persegi, dan ini sama dengan Dyn per cm. Ini sama ya. Ini ada konversinya. Nanti silahkan cari tahu kalau Anda tertarik untuk melakukan konversi ERG per cm persegi ke Dyn per cm maupun sebaliknya. Oke. Nah, kemudian tegangan permukaan dari air itu sebesar 72,8 ERG per cm persegi. Kemudian interfacial tensionnya atau tegangan antarmukanya itu sebesar 8. Kita menghitung WC, WA sama S awal begitu berarti ya. Jadi kalau WA-nya atau work of adhesion-nya, kerja adhesinya itu tadi seperti ini perumusannya. Gamma 1 itu substrat yaitu air, kemudian gamma 2 itu N-heptil alkohol,
berarti si cairan sebarnya, kemudian gamma 1,2-nya itu adalah interfacial tensionnya atau antarmuka ya, tegangan antarmukanya. Didapati bahwa WA-nya itu sebesar 91,8. Kemudian WC-nya atau kerja kohesi ya itu sebesar 54. Sehingga kita bisa peroleh bahwa koefisien sebar awal itu sebesar WA kurang WC, jadi 91,8 kurangi 54 itu sama dengan 37,8 ERG per cm persegi. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa dengan nilai segini kemudian nilainya positif, N-heptil alkohol itu cukup mudah untuk disebar atau tersebar dalam permukaan air. Oke. Katakanlah nanti ada sebuah contoh kasus, misalkan S awalnya itu ternyata negatif. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa zat yang bersangkutan itu bukan zat yang bisa menyebar di atas permukaan air. Begitu kira-kira. Tapi kalau di kasus ini, kasus N-heptil alkohol, S awalnya itu sebesar ini, sehingga kita akan tahu bahwa ya N-heptil alkohol itu bisa menyebar di atas permukaan air. Begitu. Baik, saya kira untuk pembicaraan kita mengenai fenomena antarmuka kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.